Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Muhdi MS PhD. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian tesis saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Dalam suatu bentuk unit usaha maupun lingkungan kerja, diperlukan adanya kerjasama antara satu orang dengan lainnya, baik itu antara sesama rekan kerja maupun antara pimpinan dengan bawahannya, agar tercapainya tujuan organisasi maupun perusahaan. Peran seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya sangatlah penting bagi kemajuan organisasi tersebut. Kosmono 2007 mengungkapkan bahwa keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi dibutuhkan untuk membawa organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa kinerja karyawan di tempat penelitian dipengaruhi juga oleh gaya kepemimpinan, stres kerja, dan insentif karyawan menjadikan pimpinan sebagai contoh dalam melaksanakan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja mereka. Tingkat stres dan insentif juga mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan. Berdasarkan latar belakang, sehingga disimpulkan terdapat beberapa masalah. Pertama, gaya kepemimpinan masih dirasa kurang oleh karyawan di perusahaan tersebut. Kedua, hubungan antara pimpinan dan karyawan masih kurang harmonis. Ketiga, terjadinya tingkat stres kerja karyawan di perusahaan tersebut. Keempat, karyawan merasa insentif yang diterima belum sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Kelima, beban kerja yang berlebihan yang diberikan pimpinan kepada karyawan. Dan terakhir, kurangnya optimalnya balas jasa yang diberikan kantor PT Smart Finance kantor cabang Lampung kepada karyawan. Dari permasalahan tersebut, oleh karena itu, saya, Marven Edo Syaputra Sembiring SM, Program Studi Magister Manajemen, tertarik mengangkat isu ini dengan bangga mempersembahkan judul penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Stres Kerja, dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Smart Finance Cabang Lampung dengan dosen pembimbing Insinyur Haji Muhdi MS PhD. Menyadari keterbatasan penelitian dan banyaknya variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan, maka pada penelitian ini hanya mengkaji tentang kinerja karyawan PT Smart Finance kantor cabang Lampung yang dilihat dari aspek gaya kepemimpinan, stres kerja, dan insentif. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Smart Finance Cabang Lampung? Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Smart Finance Cabang Lampung? Apakah ada pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan pada PT Smart Finance Cabang Lampung? Apakah ada pengaruh secara bersama-sama gaya kepemimpinan, stres kerja, dan insentif terhadap kinerja karyawan pada PT Smart Finance Cabang Lampung? Dengan manfaat penelitian bagi peneliti untuk menambah wawasan penelitian dalam teori dan praktek di lapangan tentang pengaruh kepemimpinan, stres kerja, dan insentif terhadap kinerja karyawan di PT Smart Finance kantor cabang Lampung. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan perbandingan yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama, serta bagi PT Smart Finance kantor cabang Lampung sebagai bahan masukan saran kepada pegawai di PT Smart Finance kantor cabang Lampung mengenai pentingnya fungsi kepemimpinan, stres kerja, dan insentif terhadap kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Kinerja karyawan. Penelitian Wibowo tahun 2014 menyatakan bahwa kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja. Pada penelitian Wirawan 2019, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. 1. Faktor internal pegawai. Faktor dari dalam diri pegawai yang merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia berkembang. Kedua, faktor lingkungan internal pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai, misalnya penggunaan teknologi. Ketiga, faktor lingkungan eksternal pegawai.
keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang mempengaruhi kinerja karyawan, misalnya krisis ekonomi, dengan tujuan penilaian kinerja karyawan, yaitu dalam sebuah organisasi masalah penilaian kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian umpan balik atau feedback, yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan guna mencapai keberhasilan di masa mendatang. Menurut Rizkon dan Purwardi, tahun 2012 mengatakan indikator kinerja karyawan adalah 1. Kualitas pekerjaan, 2. Kuantitas pekerjaan, 3. Supervisi, dan 4. Kehadiran. Gaya kepemimpinan. Hasibuan 2002 menyatakan, kepemimpinan adalah seorang yang mempergunakan tugas dan wewenangnya yang diarahkan kepada bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun faktor-faktor gaya kepemimpinan menurut Kartono tahun 2008 menyatakan, pertama, sifat. Sifat seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam gaya kepemimpinan untuk menentukan keberhasilannya menjadi seorang pemimpin yang berhasil, serta ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai, atau ciri-ciri di dalamnya. Kedua, kebiasaan. Kebiasaan memegang peran utama dalam gaya kepemimpinan sebagai penentu pergerakan perilaku seseorang pemimpin yang menggambarkan segala tindakan yang dilakukan sebagai pemimpin. 3. Temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seorang pemimpin dan cara khasnya dalam memberi tanggapan dalam berinteraksi dengan orang lain. Beberapa pemimpin bertemperamen aktif, sedangkan yang lainnya tenang. Deskripsi ini menunjukkan adanya variasi temperamen. 4. Watak. Watak seorang pemimpin yang lebih subjektif dapat menjadi penentu bagi keunggulan seorang pemimpin dalam mempengaruhi keyakinan, ketekunan, daya tahan, dan keberanian. Kelima, kepribadian. Kepribadian seorang pemimpin menentukan keberhasilannya yang ditentukan oleh sifat-sifat atau karakteristik kepribadian yang dimilikinya. Gaya kepemimpinan menurut Toha 2013 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan otokratis. Gaya ini dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dalam mengambil keputusan. Indikator gaya kepemimpinan menurut Fiedler dalam mengidentifikasikan 3 macam situasi kepemimpinan atau variabel yang membantu menentukan gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu pertama, hubungan antara pemimpin dengan bawahannya atau leader-member relations. Maksudnya, bagaimana tingkat kualitas hubungan yang terjadi antara atasan dengan bawahan, sikap bawahan terhadap kepribadian, watak, dan kecakapan atasan. Kedua, struktur tugas atau task structure. Maksudnya, di dalam situasi kerja, apakah tugas-tugas telah disusun ke dalam suatu pola-pola yang jelas atau sebaliknya? 3. Kewibawaan kedudukan pemimpin atau leaders positions power. Bagaimana kewibawaan formal pemimpin dilaksanakan terhadap bawahan? Stres kerja. Menurut Lutas 2006, stres kerja yaitu konsekuensi tindakan, situasi, atau kejadian eksternal yang menempatkan tuntutan psikologi atau fisik secara berlebihan pada seseorang. Adapun faktor stres kerja, yaitu stres ekstraorganisasi, organisasi, dan kelompok, serta individual. Dengan dampak stres kerja, merasa sedih atau kecewa karena masalah yang sepele, namun sebaliknya, beberapa orang justru bersikap dingin, cuek, tenang, dan santai. Hal ini disebabkan kepercayaan diri mereka atas kemampuan untuk mengatasi stres. Mereka hanya merasa sedikit stres sekalipun sumber stres mereka besar. Menurut Handoko 2002, faktor yang mempengaruhi stres dapat dibagi menjadi 2. 1. On the job adalah segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang bisa menimbulkan stres pada karyawan. Kedua, off the job adalah permasalahan yang berasal dari luar organisasi yang menimbulkan stres kerja pada karyawan. Insentif. Jiwo Wangso dan Kartanto tahun 2003 menyatakan
Insentif merupakan elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variabel tergantung pada kondisi pencapaian prestasi kerja karyawan, dengan faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan, organisasional, dan individual. Tujuan utama dari pemberian insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Sarwoto tahun 2000 mengemukakan bahwa indikator insentif terdiri dari insentif material dan non-material. Berikut merupakan kerangka konsep penelitian yang memiliki pengertian, gaya kepemimpinan, stres kerja, dan insentif memiliki hubungan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Smart Finance Kantor Cabang Lampung. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan stres terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, motivasi, dan stres kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 2. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan PT Smart Finance Kantor Cabang Lampung. Menurut penelitian Noni dan Maulidia tahun 2017, menunjukkan ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Smart Finance Kantor Cabang Lampung. Begitu juga dengan pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan PT Smart Finance Kantor Cabang Lampung, di mana menurut penelitian Noni dan Maulida tahun 2017 menunjukkan ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Smart Finance Kantor Cabang Lampung. Dapat disimpulkan pada pengaruh secara simultan gaya kepemimpinan, stres kerja, dan insentif terhadap kinerja karyawan PT Smart Finance Kantor Cabang Lampung, di mana semakin baik gaya kepemimpinan diterapkan, akan semakin rendah stres kerja karyawan. Sesuai dengan item pada variabel gaya kepemimpinan demokratis, di mana pimpinan memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan ide atau masukan merupakan hal yang dianggap dapat menurunkan stres kerja, karena karyawan mereka lebih memperhatikan keberadaan dan kontribusinya pada perusahaan. Atas dasar itu, penelitian berasumsi bahwa ada pengaruh secara simultan antara variabel gaya kepemimpinan, stres kerja, dan insentif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis untuk penelitian ini yaitu: pertama, ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kedua, ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Ketiga, ada pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan. Dan terakhir, ada pengaruh gaya kepemimpinan, stres kerja, dan insentif terhadap kinerja karyawan secara simultan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif dengan definisi operasional tiap variabel seperti yang tertampil pada slide. Dengan tempat penelitian di PT Smart Finance Kantor Cabang Lampung, Jalan Jenderal Sudirman, Enggal, Kecamatan Tanjung Karang, Pusat Kota Bandar Lampung. Dengan waktu penelitian direncanakan bulan Agustus sampai dengan Januari 2025. Yaitu dalam jangka waktu 6 bulan dengan timeline penelitian seperti pada slide berikut. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan tetap yang ada pada PT Smart Finance Kantor Cabang Lampung yang berjumlah 56 orang dengan jumlah sampel yang diambil adalah 37 orang dari hasil perhitungan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu 1. Kuesioner atau angket, yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang, utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruhi oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Lembar kuesioner yang diberikan kepada responden dengan skala Likert yang terdiri dari 4 pertanyaan. Selanjutnya,
Jawaban dari responden akan diuji kembali dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas. Uji mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi product moment, di mana perhitungan data penelitian ini menggunakan software SPSS 16.0. Sedangkan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik cross-batch alpha, di mana perhitungan data penelitian ini juga menggunakan software SPSS 16.0. Adapun teknik analisis data, yaitu pertama, dapat menggunakan regresi linear berganda dengan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dan uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, serta uji heteroskedaritas untuk menguji apakah dalam uji regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji hipotesis berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapatkan signifikan. Ada dua jenis koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu uji T dan uji F. Nilai R-square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Senangnya hati di hari raya, jumpa teman namanya Latif. Cukup sekian presentasi saya, semoga dapat kesan yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.